Pulang kampung acara mendoa 40 hari mamaku tersayang part 2. Hai teman-teman, assalamualaikum. Ini masih lanjutan part 1 semalam ya teman-teman. Ini kami sudah sampai di Simpang Langgam, Simpang Sekijang ya teman-teman. Ada juga yang menyebutnya Simpang Lubuk Ogong. Nah, ini ada dua arah. Kalau sebelah kanan itu akan ke arah Kerinci Kota, dan kalau ke sebelah kiri ini adalah merupakan tujuan arah ke Pekanbaru. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mampir dulu ke Toko Merah untuk membeli beberapa cemilan untuk dimakan di dalam mobil, karena tadi perut saya tuh sudah mulai keroncongan ya teman-teman. Maklumlah, baru pemulihan dari sakit semalam ya teman-teman. Itu ada nampak merah-merah lagi, tetapi bukan Toko Merah ya teman-teman, melainkan adalah SPBU. Karena bukan hanya orangnya saja yang haus dan lapar, ternyata mobilnya juga merasakan haus ya teman-teman. Sambil menunggu antrian, nah ini kami tanpa menunda-nunda membuka bekal kami tadi dan langsung melahapnya. Ayo, siapa di sini yang suka ngemil juga kalau dalam perjalanan? Ini tuh tadi sebenarnya Babang Dava itu sudah bilang mulai lapar ketika di Toko Merah tadi ya teman-teman. Tapi tadi saya bilang nanti saja kalau sudah sampai di Pekanbaru. Nah, ini kami melanjutkan lagi perjalanan setelah mengisi bensin ya teman-teman. Nah, ini kami sudah sampai di Pekanbaru ya teman-teman. Setibanya sampai di Pekanbaru, kami langsung disambut oleh rintik-rintik hujan. Padahal sebelum sampai di Pekanbaru itu cuacanya itu sangat cerah ya teman-teman. Padahal tadi itu saya sudah bilang ke Babang Dava bahwasanya makan di Pekanbaru. Tapi sudah sampai di Pekanbaru pun kami belum ada berhenti untuk makan siang ya teman-teman. Seperti yang terlihat dalam video, itu ada Tugu Silais ya teman-teman, ikonnya Pekanbaru. Dulu semasa waktu masih kuliah, kami sering nongkrong di situ ya teman-teman. Nah, itu juga ada gedung pustaka wilayah. Saya dulu beserta teman-teman apabila mengisi waktu luang juga sering ke gedung pustaka wilayah tersebut ya teman-teman, apalagi di saat akhir-akhir mau penyusunan skripsi. Kami hampir dikatakan setiap hari itu ke situ untuk mencari referensi buku-buku yang kami gunakan untuk menyusun skripsi. Nah, ini sampai di kantor gubernur ya teman-teman. Sepertinya kemarin itu ada acara Hardiknas karena bertepatan pada tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kalau mengingat masa-masa kuliah dulu, masa-masa dalam perjuangan mencari ilmu, itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Apalagi pas di saat-saat akhir bulan ya teman-teman. Di situ sama-sama uang bulanannya itu sudah mulai menipis, tetapi kami tetap merasa happy saja karena punya banyak waktu untuk bisa berbagi rasa. Nah, setelah kuliah dulu, saya tidak langsung pulang kampung ya teman-teman. Saya mencoba untuk mengadu nasib dulu di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, saya melamar pekerjaan dan alhamdulillah saya diterima di sebuah sekolah SMK ya teman-teman. Sampai pada akhirnya saya harus kembali lagi ke kampung. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun saya merantau di Pekanbaru ini untuk mengadu nasib bekerja. Tetapi saya pada saat itu memutuskan untuk pulang karena saya berpikir mumpung saya masih belum bersuami, saya ingin mengabdikan dan mendekatkan diri ke
orang tua. Sampai pada akhirnya saya menemukan jodoh, yaitu suami saya ya teman-teman. Nah, ini kami sudah sampai di jembatan Leton. Jembatan ini panjang sekali ya teman-teman, hampir mirip dengan jembatan Ampera ya teman-teman yang ada di Palembang, atau jembatan yang ada di Surabaya, yaitu jembatan Suramadu. Di ujung jembatan ini kami berhenti sejenak karena ada yang berjualan mangga, karena bapak saya suka dengan mangga. Wah, ujuk-ujuk ini sudah sampai saja di tol Pekanbaru Dumai ya teman-teman. Jangan khawatir ya teman-teman, kami tadi makan siang di Rumbai, tetapi tidak kami video. Jangan lupa ketika akan masuk ke gerbang tol, tentunya harus check in kartu terlebih dahulu. Untuk tarif tol ini ada kenaikan harga ya teman-teman. Sebelumnya dari Pekanbaru ke Kandi Selatan itu hanya sebesar 35.000, setelah ada kenaikan menjadi 47.000. Tetapi setelah ada jalan tol ini menjadi mempersingkat waktu ya teman-teman, jadi perjalanan itu tidak terasa jauh sekali. Bukan sulap, bukan sihir, kami sudah sampai saja di pintu keluar tol ya teman-teman. Itu tandanya tidak lama lagi kami akan sampai ke tempat tujuan. Ayo di sini bagi teman-teman siapa yang tahu atau mengenali daerah ini. Nah, ini bagi yang belum tahu. Sini saya bisikin apa nama tempatnya. Ini adalah Simpang Gelombang ya teman-teman. Entah dulunya mengapa bisa dinamakan Simpang Gelombang ya teman-teman. Saya juga tidak tahu. Mungkin karena jalannya itu bergelombang ya teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir lagi, ternyata saya juga sudah sampai di simpang lagi ya teman-teman. Ayo, siapa lagi yang tahu ini apa nama simpangnya? Nah, ini adalah Simpang Membot ya teman-teman. Untuk alasannya itu sendiri kenapa dikasih nama Simpang Membot, saya juga tidak tahu ya teman-teman. Setelah memasuki Simpang Membot, kita akan disambut dengan gapura, yaitu selamat datang di Desa Kota Bangun. Nah, ini merupakan desa yang bersebelahan dengan desa saya ya teman-teman, di SP8. Kota Bangun ini yaitu SP2. Tapi taleleknya dong, Tanbon. Entah, bunda nggak tahu. Iya. Ini SP2. Di sini Soalnya ada juga Tugu Monas, di Padang Luas juga ada Tugu Monas. Tugu Monas. Iya. Ada di Padang Luas juga ada. Ada. 5 3 10. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai. Ini video di malam harinya ya teman-teman, pada saat acara 40 harinya dimulai. Dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Semoga almarhumah mama saya diterima di sisi Allah, amin. Nah, ini ada keponakan-keponakan dan anak saya sedang bermain di teras belakang.